Ini bener-bener tempat yang worth it banget untuk didatengin. Gak akan nyesel, gak rugi sama sekali kalau kesini. Indah, cantik, seru, pokoknya keren banget. Nah teman-teman pasti tahu kan, ini pantai yang terkenal banget di Jawa Barat, namanya Pantai Pangandaran. Nah tapi di sekitar Pangandaran ini tuh ada tempat yang bagus banget, indah banget, dan kalian bisa berkegiatan super seru di sana. Nah itu banyak yang belum tahu, jadi sebenarnya sayang banget nih kalau kalian ke Pangandaran tapi nggak ke tempat ini. Jadi tempat yang mau aku tuju sekarang namanya adalah Green Canyon Pangandaran, dan aku akan melakukan kegiatan body rafting bersama keluarga di sana. Green Canyon ini tuh lebih tepatnya terletak di Desa Kertayasa, Kabupaten Pangandaran. Jadi kalau teman-teman menginap di daerah Pantai Pangandarannya, kira-kira membutuhkan waktu 1 jam perjalanan untuk sampai di starting point Green Canyon ini. Nah, kegiatan kita kali ini dipandu oleh Sali Sali Body Rafting. Jadi markas Sali Sali Body Rafting ini tuh terletak di Batu Karas, dan ini tuh kita udah dikasih perlengkapannya kayak lampu, terus helm, sepatu karet, dan pelindung kaki. Ini udah all in semua dari Sali Sali Body Rafting. Nah untuk barang teman-teman juga bisa dititip di markas Sali Sali, insya Allah aman. Kemarin juga kami sekeluarga HP itu uang aman semua, alhamdulillah. Nah dari markas Sali Sali ini kita menuju ke hulu sungai, dan ini memakan waktu kurang lebih 30 menit. Dan itu kita naik kolbak, dan bayangin pemandangannya secantik ini. Kita melewati pohon-pohon, melewati desa-desa, bisa dadah-dadah juga sama warga. Pokoknya seru banget nih pengalaman naik kolbaknya. Nah untuk body raftingnya ini tuh bisa pilih mau jalur yang panjang apa jalur yang medium. Kalau jalur yang long itu kita durasinya tentunya lebih lama, sekitar 4 sampai dengan 6 jam. Tapi kalau yang medium akan lebih sebentar. Nah ini kita udah sampai di starting point utama. Jadi kalau teman-teman pilih yang long, itu kita akan mulainya dari starting point utama ya, yaitu dari hulu sungai sampai nanti kita ke hilir. Pas sudah sampai kita langsung di briefing, pemanasan, terus berdoa bersama juga. Dan for your information, kalau teman-teman punya penyakit asma atau jantung, ini harus ngomong sama masnya karena demi keamanan bersama ya. Nah ini kan airnya kelihatannya keruh ya, tapi sebenarnya ini tuh sungainya bersih. Dia di atasnya nggak ada pabrik, nggak ada pembuangan, nggak ada rumah warga, nggak ada limbah kimia. Jadi kalaupun ini airnya keminum, itu aman. Kita rafting ini tuh di bulan Desember pas musim hujan, dan sebelum kita rafting malamnya itu hujan angin. Jadi bener-bener tanahnya naik semua, makanya dia keruh. Waktu itu juga debit airnya lebih tinggi dan arusnya lebih deras karena musim hujan. Tapi kalau teman-teman kesini musim kemarau, itu bakalan lebih cantik airnya ya, lebih bening dan bagus buat foto-foto. Santai mas. Iya mah, kakinya masih nyampe ya ke bawah. Nggak nyampe. Seru banget tenangnya. Nggak nyampe kaki mah. Bisa dilihat ya, mamaku cuman pasrah aja tiduran, terus ditarik-tarik sama masnya karena mamaku takut. Ini padahal belum ada arus ya, tapi udah takut. Nanti ini kedepannya lebih mengerikan lagi nih. Emang ya biasalah ya ibu-ibu. Nah di sini kita udah mulai mengarungi arus derasnya. Ini tuh by the way bener-bener apa ya, lebih menantang, lebih challenging daripada rafting pakai perahu. Karena aku udah pernah coba rafting pakai perahu, tapi ini tuh 2 kali lipat lah. Lebih perlu adrenalin, lebih perlu keberanian dan kepercayaan diri juga. Untuk ini ada mas-mas guide yang selalu mendampingi kita dan akan melindungi kita gitu ya. Ini ibaratnya kayak superhero-nya kita nih saat di sungai, karena mereka lah yang akan membantu kita melewati semua ini begitu. Nah ini mas pemandunya juga udah sertifikasi ya, jadi mereka tuh ada ospeknya dulu di sungai ini, ada pelatihannya, terus mereka juga udah tahu medan sungainya seperti apa. Jadi pokoknya percayakan saja sama mas-masnya. Dan ini kita akan melihat star of the show ya, mamaku. Lihat deh betapa ketakutannya dan tangannya nggak mau dilepas, kocak ya kan. Berdiri mas. Mana? Oh iya. Di mana? Ada buahnya tuh, udah yang paling gede. Mana sih? Tuh di depan. Kiri. Nah, boleh angkat tangannya satu ya, depan lagi. Ayo lagi dipoto. Nah itu tadi kita main kereta-keretaan, part favoritnya mamaku yang tadi tuh. Nah ini tuh tadi dokumentasinya, itu dibantu sama masnya. Masa tuh punya GoPro, dan kita tinggal kasih memory card kecil, SD card yang biasa ada di HP. Kasih aja ke emasnya, nanti emasnya yang bantuin kita untuk foto dan video gitu. Sekarang ini kita akan loncat dari ketinggian 8 meter. Ketiga, 1, 2, 3. Kurang jauh dir. Helmnya hilang.
Helm Del. Ini tuh 8 meter, cuman bisa kalau kalian pilih yang jalur panjang. Kalau jalur medium kalian nggak akan ketemu loncat yang 8 meter di awal ini. Bakal ketemunya yang lebih pendek nanti di depan. Nah teman-teman kalau nggak berani bisa lewat pinggir ya, melewati jalan tebing-tebing gitu. Tapi kalau aku pribadi walaupun takut tapi penasaran. Jadi ya udahlah loncat aja lah. Tapi tadi kalian lihat kan itu pantat dulu ya aku, makanya pantatku sakit banget. Jadi kalau kalian mau loncat itu make sure kaki dulu ya yang nyentuh, jangan pantat, oke? Karena mama aku penakut, jadinya mama aku tuh bener-bener ditemenin ya, jadi berdua gitu. Dan tapi lihat deh, masih banyak gaya loh, padahal takut. Santai mas, santai. Tadi akangnya bilang kalau mendekati batu tendang. Nah, itu kita harus tendang. Terus nanti kadang akangnya itu mengarahkan berenang ke arah kiri, berenang ke arah kanan. Hati-hati di tengah ada batu. Pokoknya kita ikutin aja karena akangnya yang tahu medannya. Bukan cuma melewati sungai, tapi nanti tuh kita juga melewati jalur darat. Jadi memang ini disesuaikan tergantung dari kondisi medan. Dan bisa jadi pas aku kesini sama pas kamu kesini itu berbeda. Nah, biasanya kalau misalnya lagi musim kemarau, ada beberapa spot yang bisa dilewati lewat air, nggak mesti naik darat. Tapi pas lagi musim arusnya deras kayak aku gini, itu kita harus naik ke darat karena tidak memungkinkan lewat air karena mungkin terlalu berbahaya dan banyak faktor lainnya. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu kita bisa istirahat dulu. Istirahatnya itu kita bisa beli kopi, beli teh, ada pop mie juga kalau nggak salah. Dan untuk pembayarannya itu di akhir, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak bawa uang, itu nanti tinggal inget-inget aja belinya apa. Atau bisa titip uangnya ke pemandu karena pemandunya bawa dry bag gitu. Nah ini kita lanjut lagi perjalanannya, dan disinilah kita memulai medan-medan yang lebih ekstrim lagi. Makanya ini kita harus lewat jalan di pinggir-pinggir batu-batu ini nih sambil berpegangan karena arusnya kencang. Ini mungkin kelihatannya kayak biasa aja, tapi kalau kalian cobain masuk, ini tuh ketarik-tarik loh sama air, kedorong-dorong, terhempas gitu. Jadi bener-bener harus berhati-hati dan jangan rusuh sendiri gitu ya, kayak sok-sok ide kemana sendiri, berenang sendiri gitu, jangan. Nah ini ada hujan abadi di mana airnya tuh akan selalu mengalir dari akar-akar pohon. Jadi ini tuh bisa diminum ya, kalau teman-teman mau minum bisa, dan airnya tuh seger, bersih juga. Nah akang yang menjaga kita ini namanya Kang Aep, Kang Ari, dan Kang Agus. Akang-akang ini baik banget, mereka benar-benar helpful, ramah banget, sopan. Pokoknya benar-benar bikin kita nyaman dan tidak membuat kita takut gitu, justru bikin kita tenang. Nah di sepanjang perjalanan juga sering banget nih ada yang longgar-longgar kayak pelindung lutut kita, atau misalnya tiba-tiba tali pelampung kita agak sedikit longgar. Nah itu akang-akangnya akan selalu gercep bantuin kita, bawa karet juga, jadi kalau ada yang copot itu bisa dikencangin atau kebesaran bisa dikencangin. Pokoknya sih juara untuk akang-akangnya, terima kasih banyak loh. Nah ini mama aku mau loncat ditemenin sama Kang Aep karena mama aku nggak berani sendirian. Ini privilege-nya emak-emak ya, karena ini arusnya juga memang lumayan deras pada waktu itu ya. Tapi ini bener-bener mama aku cuma pegangan aja sama masnya, jadi masnya yang mengarahkan segala macam. Jadi kalau misalnya kalian juga takut, ini tenang aja, masnya akan ada untuk membantu kalian. Kalian tinggal bilang aja dari awal kalau misalnya memang kalian tuh nggak bisa sendiri gitu, jadi memang harus ditemenin, itu bilang aja dari awal. Nah ini kita lewat jalur darat, kita keluar dari air karena airnya itu arusnya terlalu besar dan mungkin berbahaya, jadi memang ada partnya tuh kita harus lewat darat ya guys. Nah ini di sini tuh bener-bener challenging, jadi nggak cuman kayak datar doang, nggak, tapi ada kita harus naik-naik tali kayak gini juga. Seru sih, menantang banget, dan buat ibu-ibu yang takut kira-kira bisa atau enggak, ya buktinya mama aku aja bisa ya. Jadi kalau emak-emak insya Allah bisa gitu, asalkan harus semangat ya. Nah terus ini juga di sini kita foto-foto dulu, seru banget. Mama aku sih tuh lihat masih pegangan aja gitu ya, bahkan berdiri di situ aja udah takut. Lucu ya. Nah buat kalian yang pecinta reptil, di sini kalian akan menemukan reptil juga ya, bukan buaya tentunya. Di sini kita menemukan biawak guys. Jadi beberapa kali kita ketemu sama biawak yang ukurannya besar banget. Ada yang 1,5 meter mungkin, karena bener-bener besar banget. Dan itu mereka sih nggak ngeganggu, nggak gigit, cuman diem aja gitu, asalkan kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita. Nah ini kita semakin masuk tuh semakin indah dan indah, luar biasa, masya Allah. Kita ngelihatnya tuh sampai speechless. Kalau kalian lihat langsung itu bener-bener nggak bisa deh diomongin pakai kata-kata, karena kan kalau kita rekam cuma 1 frame, tapi kalau lihat pakai mata itu kita lihat ke atas, lihat ke sungainya, lihat pinggir-pinggirnya, itu nggak bisa diomongin pakai kata-kata dan nggak bisa tergambarkan keindahannya cuman dari 1 frame yang kalian lihat di sini aja.
gitu. Jadi kalau kalian mau kesini, ini tuh bener-bener aduh luar biasa deh, mesti banget cobain. Memanjakan mata, memacu adrenalin, terus jadi bisa bikin momen spesial dan seru bersama keluarga. Air yang kita lihat di sini itu bukan air dari langit ya, bukan air hujan, tapi ini adalah air dari akar-akar pohon yang tadi aku kasih tahu. Dan di sini tuh aku bener-bener kaget banget karena lihat deh, emasnya mau loncat. Ini arus luar biasa loh. Ini arus aja kita ngelihatnya udah ketakutan karena memang bener-bener sengeri itu, dan kita juga nggak boleh melewati itu, kita harus lewat pinggir. Tapi